Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga Anda dan beserta seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali tentunya dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Masya Allah, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, khususnya untuk kaum milenial, anak-anak muda, yaitu tentang entrepreneur muda Islam. Bagaimana seorang pemuda Islam harus memiliki jiwa kepedulian terhadap ekonomi, dan seorang pemuda Islam bagaimana dalam berinteraksi tentang ekonomi harus memiliki nilai dakwah di dalamnya. Insya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik ini dengan narasumber yang sangat berkompeten terkait dengan ini. Beliau adalah seorang pendai juga, dan beliau juga pelaku usaha, dan beliau Masya Allah juga pemerhati pendidikan. Beliau merupakan Ketua Umum Asosiasi Muslim Travel se-Sumatera, dan beliau merupakan pimpinan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Mahabbah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Zainuddin SHI. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, kullu kuis, mia tamam. Masya Allah. Ini sehat sekeluarga nih Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, walaupun cuaca ini hujan, tapi tetap semangat ini Ustaz ya? Betul. Katanya orang Medan bilang, Ustaz, kalau terbang burung berempat lalu hinggap di pohon jati, kalau kita tidak sehat takkan berjumpa di TVRI. Masya Allah, luar biasa. Beliau ini juga pemerhati pantun ya, Masya Allah, dalam berbagai acara beliau juga ahli dalam berpantun, Masya Allah. Dan pemirsa, untuk mengawali acara kita ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari'ah kita, Nazla Hairin Nifa, yang akan membacakan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dipersilahkan. Syaitanirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibak ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العظيم Al-Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara kita dilimpahkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Sebelumnya kami mengajak Anda untuk nanti dapat bertanya langsung dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Dan kita tidak sabar akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Baik Ustadz, entrepreneur muda Islam. Ustadz, untuk mengawali tema kita, dipersilahkan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Salatan wa salaman li Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada berbilang. Allah berikan kita langit, bertaburkan bulan dan bintang. Allah berikan kepada kita tali untuk berpegang. Allah berikan kepada kita titi untuk menyeberang. Sehingga hati kita tidak lagi ragu dan bimbang. Habis gelap, terbitlah terang. Salawat berangkai salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaatnya, kita mimpi ingin bertemu dengannya. Semoga apa yang menjadi harapan dan impian kiranya Allah berkenan mewujudkan, sehingga kita tergolong dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya dunia hingga akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TPRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tema kita kali ini adalah entrepreneur muda Islam. Islam adalah agama yang sempurna.
sebagai seorang umat Islam, kita harus meyakini bahwa kesempurnaan itu meliputi segala lini dan aspek. Bukan hanya lini untuk akhirat, juga bukan hanya lini untuk dunia. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita, penganutnya, agar bagaimana kita hidup bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi yang luas ini, dan pada bumi ini Allah taburkan rizki yang jika kita hitung, pastilah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Beraneka ragam cara yang dilakukan oleh insan di atas muka bumi Allah yang fana dalam rangka memperoleh dan meraih rizki, dengan berbisnis, berjuang, berupaya dan berusaha dengan segala macam bentuk potensi yang dimiliki. Namun Islam mengajarkan kepada kita, ketika kita berwirausaha, ketika kita berjuang dalam rangka meraih rezeki, kita tidak boleh menafikan, kita tidak boleh mengenyampingkan ajaran-ajaran yang telah Allah tuangkan di dalam syariatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam beberapa hadisnya, di antaranya, tis'atun a'sari rizki fit tijarah, bahwa 9 pintu rizki dari 10 yang ada itu terdapat pada perdagangan, pada perniagaan. Pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, maka sebagai umat Islam, kaula muda maupun kaula tua, kita tidak boleh kalah bersaing dengan melakukan kegiatan, melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan rezeki yang Allah taburkan di atas muka bumi ini. Ada satu istilah di mana istilah ini tidak hanya dilakoni dan diperankan oleh seorang manusia yang berta'abbud dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua insan melakukannya. Namun dalam kesempatan mimbar agama Islam kali ini, saya ingin mengupas sedikit tentang entrepreneur muda Islam. Bahwa kita selaku generasi tidak boleh tertidur. Kita selaku generasi harus senantiasa berupaya, harus senantiasa berjuang dalam rangka memperoleh rezeki di atas muka bumi Allah yang fana ini. Entrepreneur di dalam pandangan Islam bahwa berkarya, berwirausaha, tentunya dengan melakukan segenap kegiatan-kegiatan bisnis yang bukan hanya mengedepankan volume, yang bukan hanya mengedepankan penghasilan, akan tetapi tetap menjunjung tinggi, akan tetapi tetap berpegang dan bersandar kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam memerintahkan kepada kita penganutnya bahwa berjuanglah, carilah rizki di atas muka bumi Allah yang fana ini dengan tetap berpegang kepada hukum-hukum Allah. Jadilah hamba yang senantiasa berinovasi. Jadilah seorang hamba yang senantiasa mandiri, bekerja keras di dalam berwirausaha, di dalam mendapatkan rezeki yang Allah taburkan di atas muka bumi Allah yang Baik fana Ustadz, ini. Masya Allah Ustadz, pembukaan yang sangat menarik. Ya. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Siap, Mohon siap. bersabar Ustadz. Dan Baik. pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi tentang entrepreneur muda Islam. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam, selalu di hati. Ribuan suku dan bahasa
Cuma pegang beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing sing si bantu manikam di pajoget sama marikotan kira manilai si bambangka jula jula si bambangka jula jula. Saudara bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih setia di depan layar kaca televisi menanti program acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Masya Allah pemirsa, tadi kita sudah melewati segmen yang pertama terkait dengan muqaddimah tema kita hari ini. Dan sebelumnya kami mengajak Anda untuk dapat terhubung bersama kita di nomor 0811-6100-386 0811-6100-386. Kami akan menunggu pertanyaan pemirsa yang berada di rumah dengan tema Entrepreneur Muda Islam. Baik, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, tadi Ustadz sudah menyinggung bagaimana Islam memberikan tuntunan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan tentu juga kebahagiaan di akhirat, bukan dipisah antara dunia dengan akhirat, tetapi punya hubungan ini Ustadz ya. Ustadz, Rasulullah SAW adalah tuntunan kita. Rasulullah adalah suri tauladan kita. Saya waktu mendaki Gua Hira Ustadz, teringat sejarah Rasul, umur 40 tahun Rasul mendaki Gua Hira, kira-kira 2 jam naik kan Ustadz. Rasanya sehat betul lah Rasul, umur 40 tahun tuh bolak-balik mendaki bukit gitu. Sedangkan naik gunung, Masya Allah luar biasa Ustadz, bermalam lagi di atas. Sementara kita umur 30 udah sesak rasanya Ustadz ya, padahal udah ada tangga ini Ustadz, alat pendaki cukup. Dan itu baru sih disadari. Dan ini bagaimana kita menyadari bahwa Rasulullah di masa mudanya juga punya jiwa entrepreneur nih Ustadz, punya jiwa usaha nih Ustadz. Baik. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara imam kita yang tidak kita ragukan lagi kepiawaiannya di dalam menata dan meniti apapun yang ia lakukan di semenanjung kehidupannya. Rasulullah adalah seorang entrepreneurship. Terbukti ketika kita baca sejarah. Rasul tidak pernah duduk di bangku kuliah yang jurusannya perniagaan ataupun perdagangan ataupun berkarya usaha. Akan tetapi ketika Rasulullah Muhammad SAW menggeluti berwirausaha, perdagangan, perniagaannya sukses. Apapun yang ia jual memiliki daya tarik dan magnet yang amat dan sangat luar biasa. Apapun yang ia dagangkan, apapun yang ia bisniskan, semuanya itu seolah-olah menjadi magnet yang menjadi sebuah perekat atas besi-besi dan debu-debu yang ada di sekelilingnya. Amat dan sangat luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW belajar dari alam. Rasulullah Muhammad SAW belajar dari pengalaman. Sehingga wajar jika kita lihat Rasulullah suka memperhatikan sesuatu. Rasulullah suka mengambil hikmah dari atas apa yang ia lihat. Sehingga apa yang ia lakukan berangkat dari sebuah pencermatan, berangkat dari sebuah pengalaman. Memang benar adanya jika memang pengalaman itu adalah guru yang terbaik di dalam kehidupan yang kita tata di atas muka bumi Allah yang fana ini. Masya Allah Ustadz, terkait dengan jiwa berusaha Rasulullah SAW. Dulu Rasul pernah menjadi pekerja dari Siti Khadijah nih Ustadz ya. Benar. Ini bagaimana nih Ustadz sih kisah Rasul ini, sehingga mungkin apakah ini yang menjadi sebab
Sayyidah Khadijah binti Khuwailid menyukai dan datang rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana? Memang kita pahami dan sadari ketika kita baca riwayat An-Nabawiyah, sifat yang ada di dalam diri Rasulullah amat dan sangat luar biasa. Inilah yang patut dan harus kita jadikan cermin ketika kita melakukan perbuatan apapun itu dalam rangka mengkais rezeki Allah di atas muka bumi ini. Tolonglah kita berpegang, tolonglah bersandarlah kepada hukum-hukum Allah. Ketika berbicara kejujuran, Rasulullah luar biasa kejujurannya. Ketika dia berniaga, ketika dia berwirausaha, dia tidak hanya mengatakan kelebihan apa yang ia jual, kelebihan apa yang ia dagangkan, tetapi dia juga sampaikan apa kekurangan produk yang ia jual belikan. Tidak seperti sekarang ini banyak orang yang hanya menyampaikan kelebihan barang yang ia dagangkan, kelebihan barang yang ia bisniskan, tapi ketika cerita kekurangannya dia tutupi. Ketika cerita kealfaannya, seolah-olah barang yang dibisniskan, seolah-olah barang dagangan yang didagangkan tidak memiliki kekurangan. Sehingga terjadilah sebuah situasi dan kondisi ketika membeli orang bahagia, ketika sudah membeli orang bersedih dan merana. Itulah Ustaz. Bedanya Rasulullah dengan kita. Kalau Rasul memang benar-benar disampaikan, ini kebaikannya, ini barang yang ia jual kelebihannya ini dan kekurangannya ini. Kejujuran melapisi seluruh kegiatan aspek bisnis, aspek usaha yang ia lakukan di dalam kehidupannya. Masya Allah. Jadi wajar jika Khadijah merasa tertarik karena belum pernah ia temui seorang pemuda yang memiliki sifat entrepreneur seperti yang ada di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Tentu kuncinya adalah kejujuran ya Ustaz. Betul. Ya? Kejujuran kemudian akan memunculkan sikap amanah nih Ustaz ya. Benar. Sehingga apa yang didagangkan, apa yang didapat itu dapat dipertanggungjawabkan. Wajar sekali Sayyidah Khadijah ini jatuh cinta kepada Rasul kita Muhammad SAW. Masya Allah. Dan Ustaz terkait dengan Ustaz, entrepreneur ini. Tadi Ustaz ada menyampaikan bahwa ada sifat kejujuran. Benar. Dan bagaimana Ustaz sebenarnya ciri seseorang entrepreneur ini yang sesuai dengan syariat? Baik. Persilakan Ustaz. Apapun yang ada di muka bumi ini pasti ada tanda dan ciri. Ketika kita berbicara entrepreneur, tentunya ciri-ciri seorang entrepreneur yang sesuai dengan syariat. Paling tidak, menurut penelaahan, harus tidak boleh luput dari 4 perkara. Yang pertama, takwa. Kalau kita telaah apa yang dituliskan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah, takwa adalah upaya membangun perlindungan atas diri dari laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang entrepreneur yang sejati sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam syariat, rasa takwa tumbuh. Dia melakukan kegiatan bisnisnya, dia melakukan kegiatan usahanya, senantiasa dia melakukan perlindungan. Dia berbuat sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Dia bukan hanya mengejar keuntungan, akan tetapi tetap senantiasa mengedepankan hukum-hukum Allah di dalam tindak tanduk bisnisnya, di dalam tindak tanduk perdagangannya. Maka takwa merupakan sifat yang harus tumbuh dalam diri seorang entrepreneur muslim. Yang kedua, tawakal. Apapun ceritanya, seindah dan sebagus apapun strategi di dalam berniaga, di dalam berbisnis yang dibangun, kita tidak boleh meninggalkan Allah. Kita harus ingat, an-nasu bitafkir, wallahu bitakdir. Kita hanya bisa berencana, kita hanya berpikir, tapi yang punya ketentuan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seindah apapun, sebagus apapun teori marketing yang kita langsungkan, yang kita kemas di dalam produk yang kita jual belikan, di dalam bungkusan bisnis yang kita lakukan, ingatlah, kita manusia hanya bisa berencana, ketentuan ada pada Allah Ta'ala. Maka seorang entrepreneur muslim sejati senantiasa berusaha maksimal, namun ketika berbicara hasil, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, zikir. Kita tahu, orang yang berzikir hatinya akan hidup. Orang yang membangun bisnis, yang senantiasa berzikir, bukan hanya hatinya yang hidup, tetapi dia benar-benar menyadari bahwa di sela bisnisnya
apapun yang ia lakukan di dalam strategi membangun kesuksesan bisnisnya, Allah pasti ada di dalamnya. Maka entrepreneur sejati, muslim sejati adalah orang yang tidak pernah menafikan Allah di dalam tindak dan tanduk perilaku bisnisnya. Ketika dia sukses, dia tidak melupakan Allah. Ketika dia gagal, dia juga tidak melupakan Allah. Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz. Masya Siap. Allah Ustadz, semakin menarik pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik. Dan pemirsa yang berada di rumah, mohon bersabar. Kami nanti akan memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita. Tentunya tetaplah bersama kami dalam Oh, adik-adik nak tahu tentang budaya Melayu. Bagi permisi Pak ya. Assalamualaikum. Kesultanan Delhi yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Warna kuning yang mendominasi istana merupakan warna kebesaran kerajaan Melayu. Kemegahannya masih tersisa sekalipun sudah termakan usia. Di dalam istana terdapat beraneka koleksi bersejarah peninggalan keluarga Kesultanan Delhi. Di sini kita dapat menikmati budaya Melayu yang mengagumkan. Istana Maimun, warisan budaya Indonesia. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Masya Allah, tadi kita telah mendengarkan bagaimana ciri-ciri entrepreneur, pengusaha yang sesuai dengan syariat Islam. Tadi sudah disampaikan ada beberapa poin bahwa ciri pengusaha Islam itu yang pertama adalah senantiasa dia berikhtiar, bertakwa, yaitu ikhtiar dia semata-mata karena dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga usahanya itu meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menzolimi, tidak mengambil hak orang lain, tidak mengurangi timbangan. Kemudian dia harus bertawakal. Nah, karena setiap usaha yang dilakukan tentu hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Kita bisa melihat ada satu pedagang A, B, C yang memasarkan produk yang sama, tetapi ternyata hasilnya berbeda, padahal kualitasnya sama, berasal dari satu pabrikan, berasal dari satu sumber, tetapi hasilnya berbeda. Ini menunjukkan bahwa hasil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Tentu harus dikuatkan dengan tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mungkin yang belum disampaikan oleh Ustadz, kita akan mendengarkan lebih lanjut, tapi kami mengajak Anda yang berada di rumah untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Kita akan menunggu pertanyaan dari pemirsa sembari kita mendengarkan mendengarkan tausiah dari Ustaz. Ustaz, mungkin ada ciri-ciri lain Ustaz, atau tambahan lagi entrepreneur. Menurut kami ciri yang terakhir entrepreneur yang sesuai dengan syariat adalah entrepreneur yang bersyukur. Karena seorang entrepreneur yang bersyukur, dia pasti benar-benar memahami bahwa syukurnya adalah jadi asbab Allah melipat gandakan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Ibrahim ayat 7 senantiasa meyakinkan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa Allah mengumandangkan ketika syukur menjadi sikap yang membaluti kehidupan kita, maka niscaya nikmat akan Allah tambahkan. Namun ingatlah ketika kita kufur atas nikmat yang Allah karuniakan,
ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat pedih. Maka entrepreneur sejati sesuai dengan syariat adalah dia yang bersyukur atas apapun yang didapat, sedikit ataupun banyak, segera ataupun tertunda, karena sesungguhnya ia menyadari bahwa itu adalah skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia, Ustaz. Masya Ciri-ciri. Allah, kalau seperti itu akan semakin cepat berkembang nih Ustaz ya. Insya Allah. Dia senantiasa menyadari bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melihat sedikit atau banyaknya Ustaz ya. Betul. Karena Allah yang memberi nih Ustaz ya. Ya, dan Allah yang tahu apa yang terbaik. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini sudah lengkap nih Ustaz, ciri-cirinya nampaknya Sudah, Ustaz. Masya kayaknya Allah. 4 perkara ini secara umum sudah layaklah untuk Layak. menjadi ciri-ciri seorang entrepreneur muslim sejati. Baik, baik Ustaz. Ustaz, ini kan anak-anak muda nih tentu memiliki jiwa Ya. yang kepingin ini bergejolak untuk memiliki usaha. Benar. Bahkan kadang anak muda jiwa kepinginnya itu terlalu apa Ustaz ya, ingin segera Ya. meningkat, ingin segera besar gitu Ustaz. Betul. Sehingga cepat menyerah ini Ustaz. Iya, iya. Baru ada batu kerikil sedikit yang Iya. dialami langsung ya sudah menyerah. Iya. Ustaz, bagaimana tips ini Ustaz supaya menjadi Baik. entrepreneur yang terbaik? ini, Jadi kalau orang Medan bilang cepat masuk angin. Ustaz? Cepat masuk angin Ustaz. Jadi katanya kalau dilipat-lipatlah kain, kan gitu. Jangan dilipat di waktu pagi. Kalau cepat masuk angin, macam mana usaha tidak menjadi. Jadi selaku pengusaha, selaku entrepreneur muslim sejati, kita tentunya harus memiliki resep. Lazimnya sebuah makanan harus lengkap resepnya supaya makanan yang dihidangkan sesuai dengan selera banyak orang yang menyukainya. Menurut hemat kami, merujuk kepada apa yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadisnya, innallaha ta'ala yuhibbu minal amil idza amila ay yuhsina. Maka tips agar kita menjadi seorang entrepreneur yang sukses tentunya adalah lakukan sesuatu dengan totalitas. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Ikuti awalnya, ikuti pertengahannya, ikuti juga akhirnya. Maka ikutilah proses secara sempurna. Maka totalitas, tidak boleh sambilan, tidak boleh setengah-setengah. Harus berjuang, ibarat pejuang mengatakan, harus sampai titik darah penghabisan. Lalu yang kedua, tentunya kita harus punya perencanaan. Karena dalam pepatah Arab mengatakan, al-haqqu bila nizamin, yughlabuhul batil binizamin. Maka walau yang kita lakukan kebenaran, walau yang kita lakukan kebaikan, tapi tanpa ada action plan, tanpa ada perencanaan, maka nonsen kita mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Maka perencanaan itu penting. Sebelum kita melakukan sesuatu, rencanakanlah terlebih dahulu. Sebelum kita berbuat sesuatu, pikirkan terlebih dahulu apa positifnya, apa negatifnya. Dan yang ketiga, lakukanlah apa yang direncanakan itu. Jangan cuman berencana tapi tidak pernah melakukan. Jangan hanya berbuat, jangan hanya membuat strategi tapi strategi tidak pernah dilakukan. Maka bagaimana kemenangan mau didapatkan? Itu sama namanya orang tulul amal, banyak berangan-angan. Angan-angan itu dilarang di dalam Islam. Maka jika kita ingin menjadi seorang entrepreneur sejati yang siap, yang tangguh atas sekencang apapun angin yang datang menerpa, kita harus jangan berangan-angan, tapi berbuat. Maka buatlah action plan sesuai dengan kesanggupan kita untuk melakukannya. Jangan buat perencanaan di luar daya mampu dan keterbatasan yang ada pada diri kita. Dan yang terakhir, mengetahui aturan. Kita tahu likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Semua itu ada tempatnya. Maka pahamilah medan, pahamilah arena pertempuran supaya kita tidak mati konyol dalam perjuangan. Maka ketika kita berbisnis, baca peluang yang ada. Ketika kita berbisnis harus senantiasa iqra. Bacalah apa yang kita baca, alam yang ada di sekitar kita. Ketika kita menjadi seorang entrepreneur, dunia apa yang kita usahakan? Seperti apa lingkungannya? Maka mencermati, mempelajari situasi dan kondisi. Dan yang terakhir tentunya ingin menjadi seorang entrepreneur itu harus menumbuhkan keyakinan.
Karena kita tahu al-yaqinu la yazalu bisyak. Seperti apa hasil yang kita dapat kalau kita yang melakukan pun tidak dengan sebuah keyakinan. Ibadah saja tanpa keyakinan, Allah tidak akan terima ibadah kita. Konon usaha yang kita lakukan, kita sendiri ragu untuk melakukannya. Bagaimana kesuksesan mau kita raih? Demikian, Ustaz. Masya Allah, tips yang sangat mudah dipahami dan insya Allah akan dapat diimplementasikan khususnya anak-anak muda nih Ustaz ya. Karena menghadapi era 4.0 nih Ustaz ya, era digitalisasi. Betul. Tentu ini harus disikapi dengan totalitas ini Ustaz ya. Jangan separuh-separuh. Baik, Masya Allah. Ustaz, tadi Ustaz ada menyampaikan bahwa harus kita dapat membaca situasi. Ini Ustaz kan karena ada nekat ini Ustaz. Betul. Nekat tapi tidak punya analisa, tidak punya membaca. Ini apakah hal yang sangat membahayakan? Karena banyak orang membuat usaha tanpa ada pertimbangan yang matang, tanpa ada perencanaan yang matang. Dia hanya mengikut saja ini Ustaz. Ini bagaimana ini Ustaz? Maka yang pertama yang harus kita pertimbangkan ketika kita melakukan sesuatu dan tidak dengan perencanaan, maka bersiaplah kita menerima kehancuran. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu harus dengan perencanaan. Ketika kita melakukan sesuatu hanya dasarnya sebuah keinginan, tapi kita tidak mempelajari situasi dan kondisi, maka seumpamalah dengan kita melakukan sesuatu akan tetapi kita mengedepankan nafsu. Maka bukan membaca peluang, tetapi mengedepankan nafsu yang ada pada diri. Maka siaplah kita terbunuh konyol. Ibarat kita jualan lontong, tapi di tengah laut, siapa yang mau membeli? Di mana peluangnya di situ? Tapi kalau kita jualan lontong di pajak pagi, tentulah banyak yang datang. Jadi disitulah kita dituntut untuk membaca situasi dan kondisi. Jangan hanya melakukan sesuatu karena melihat orang melakukan itu. Karena apa yang ada pada diri orang belum tentu ada pada diri kita. Apa yang didapat orang dari Allah Ta'ala belum tentu kita terima juga dari Allah Ta'ala. Begitu dia. Masya Allah. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi anak-anak muda untuk dapat berjiwa entrepreneur nih Ustaz. Amin, ya. amin, Karena ya ini sangat Rabbal dibutuhkan alamin. sekali nih Ustaz. Betul. Anak-anak muda kita bagaimana supaya menghidupkan jiwa entrepreneur ini karena kedepannya mereka akan menjadi generasi selanjutnya nih Ustaz ya. Dan baik Ustaz, ini terkait dengan mungkin sedekah nih Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan kalau kita bersyukur akan ditambahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah wujud syukur itu bisa kita gambarkan salah satunya adalah dengan mengeluarkan sebagian keuntungan untuk bersedekah? Nah, baik. Terima kasih itu banyak aksi yang bisa kita lakukan dalam rangka merealisasikannya. Tentu secara bahasa, setelah kita terima, maka jangan lupa kita memberi. Ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Baik. Itulah dia Ustaz. Baik, Masya Allah Ustaz, mohon ditahan dulu Ustaz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, pembahasan kita semakin menarik, Masya Allah. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali. Tetaplah dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia membersamai kami hingga di segmen yang terakhir ini, Masya Allah. Dan kami mengajak kembali pemirsa untuk bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386 dengan tema yang sangat menarik, yaitu entrepreneur muda Islam. Ini nampaknya Ustadz saking asyiknya mendengarkan tausiah dari Ustadz lupa nelpon Ustadz. Karena ini sangat berharga sekali sebagai bekal dan modal untuk berwirausaha. Bagaimana dalam pandangan Islam berwirausaha itu sehingga menjadi berkah dan berkembang ini Ustadz. Ya. Baik Ustadz, ini sasaran kita kembali kepada anak-anak muda kita nih Ustadz. Bagaimana Ustadz memotivasi anak-anak muda kita nih supaya berentrepreneur, berwirausaha dengan totalitas ini Ustadz? Baik. Yang pertama kami berpesan kepada para kaula muda, seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang tua, tidak boleh berputus asa. Yang pertama kita harus memahami bahwa rezeki Allah tebarkan di atas muka bumi ini bukan hanya untuk para pekerja tetap, bukan hanya untuk para pegawai, bukan hanya untuk para arsitek, bukan hanya untuk para orang-orang yang berduduk di kantoran dan lain sebagainya. Hindari dan cepat sirnakan paham itu. Karena rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala tebarkan di atas muka bumi ini, dan kita diperintahkan untuk berserakan di atas muka bumi ini untuk meraih rezeki itu. Maka yakinilah, pahamilah, sadarilah bahwa apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, 9 dari pintu rezeki itu ada pada perniagaan, itu ada pada bisnis, itu ada pada perdagangan. Maka wahai pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita harus memiliki inovasi di dalam berpikir bahwa rezeki seorang entrepreneur itu adalah rezeki yang tidak bisa diukur, rezeki yang senantiasa datang berlipat ganda. Maka tidak salah jika Nabi katakan, hei umatku, jika kau mau kaya, maka perdaganganlah, maka berbisnislah solusinya. Maka para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita harus memahami, kita harus meyakini bahwa bisnis atau perdagangan atau perniagaan merupakan sumber rezeki dari 10 pintu rezeki yang ada. Yang kedua, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang baik akan berakhir dengan kebaikan. Maka ketika apapun yang kita lakukan di dalam berbisnis, jangan hanya kedepankan keuntungan. Jangan hanya bertujuan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Akan tetapi kita mengenyampingkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa kita juga ingin bagaimana sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan di dalam berbisnis itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah diri di dalam berwirausaha, di dalam berbisnis juga bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, kita tidak tahu apakah salat kita, apakah sedekah kita, apakah baca Quran kita bernilai, berbalas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ketika kita berbisnis, bisnis kita dengan tulus dan ikhlas bisa membahagiakan, bisa membanggakan orang lain, itu bernilai ibadah yang dapat memberatkan timbangan kita kelak. Masya Allah. Di hari kebangkitan. Masya Allah, Ustadz, waktu kita ini semakin berakhir ini Ustadz, sangat terbatas sekali Ustadz. Mohon kesimpulan, singkat saja Ustadz, kalimatul ikhtitam untuk para pemirsa di rumah Ustadz. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, entrepreneur merupakan sebuah sikap dan karakter yang harus tumbuh di dalam diri kita. Bacalah peluang, manfaatkanlah situasi dan keadaan. Kita tidak boleh larut dalam situasi dan kondisi, kita tidak boleh tertinggal di dalam kemajuan yang amat dan sangat luar biasa ini. Maka sebagai seorang muslim sejati, entrepreneurship harus kita tumbuhkan pada diri.
Demikian, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa yang berada di rumah, Amin, ya khususnya Rabbal Alamin. anak-anak muda kaum milenial. Amin, ya Dan Rabbal mudah-mudahan Alamin. semoga Ustadz diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga sehat walafiat Ustadz. Amin, ya Rabbal Kirim salam Alamin. Ustadz ya sama Iya, keluarga. sama-sama, Ustaz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi bahwa wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, gapailah semaksimal mungkin apa yang Allah janjikan tentang keuntungan di akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Tentu stressing, penekanan yang utama dalam menjalani segala aktivitas di dunia ini adalah tujuannya adalah mendapat kebahagiaan, keuntungan di akhirat. Tetapi kita untuk mendapatkan keuntungan akhirat, kita harus melalui tahapan di dunia ini. Tentu kehidupan dunia yang penuh dengan ragam warna, bisnis, kerja dan lain sebagainya, itu harus dilalui sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diberikan pedoman dalam Al-Quranul Karim. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja mohon maaf dan pamit undur diri. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.